Gantian gue mau cerita tentang pengalaman mati suri seseorang waktu pas dia kelas 2 SMA. Oke. Orang ini sebut aja namanya Agus. Dan Agus ini nih bungsu dari 9 bersaudara. Karena ibu itu udah almarhum, ayahnya juga udah berkeluarga lagi. Akhirnya Agus tuh cuma tinggal sama kakak pertamanya doang. Si Agus ini termasuk siswa yang aktif lah di sekolahnya dan ngikutin banyak banget ekskul. Dan ini bikin Agus jadi ngabisin waktu lebih banyak di sekolah dibanding di rumahnya. Pada suatu hari, Agus tuh baru pulang sekitar jam 5 sore ke rumahnya. Dan kondisinya lagi capek banget dia. Mungkin lagi drop-dropnya banget nih di hari ini ya. Dia nyampe rumah, dia langsung naik ke rumahnya dia lantai 2. Nah belum sampai kamar, karena mungkin Agus sudah ngantuk, udah lemes, kayak badannya tuh udah drop banget. Dia tuh langsung tiba-tiba pingsan gitu Nat, di samping tangga. Langsung kayak blak, ngegeletak aja gitu. Gak gitu lama, dia tuh tiba-tiba dengar bunyi yang belum pernah didengar sebelumnya. Dia tuh dengar kayak bunyi dari pelan sampai kenceng banget gitu. Kayak nyaring gitu lah. Nah mungkin setelah kayak udah mencapai batas si suara ini, bunyi itu tiba-tiba perlahan-lahan dari kenceng, ngecil sampai hilang lah. Pas suara itu hilang, Agus langsung tuh berdiri, bangun tuh dia. Dan pas dia bangun, dia tuh ngelihat kayak di depan dia tuh ada kayak sepasang sosok gitu ya, yang bentukannya kayak cahaya. Dan sosok itu tuh kayak nunggu Agus. Agus di situ bingung tuh. Sambil dia ngeliatin si dua sosok ini ya, sepasang ini orang bercahaya ini, dia juga sekali kayak ngelirik badan dia tuh. Dia ngeliat lah, badan itu lagi pakai baju seragam lengkap dan dia tuh tidur di dekat tangga. Di situ Agus heran kayak, kenapa dia bisa ngeliat badan dia sendiri gitu. Nah tiba-tiba Agus tuh langsung dituntun lah sama dua makhluk itu yang berbentuk cahaya itu. Dan dia tuh ngerasa kayak badannya dia ditarik tuh sama sosok cahaya itu. Seingat Agus, kedua makhluk itu tuh bentukannya kayak warnanya putih, tinggi itu setinggi badan Agus, cahaya itu hangat, dan itu hangat banget lah pokoknya waktu pas si Agus tuh dekat sama si dua sosok ini ya. Perlahan-lahan sambil melayang, Agus sama dua sosok makhluk itu tuh kayak ngejauhin tubuh Agus. Terus Agus tuh sekarang dia ngelihatnya tuh kayak ngelewatin sebuah terowongan panjang dan gelap banget terowongannya. Dia tuh cuma ngelihat ada kayak cahaya di ujung terowongan itu tuh. Agus mikir, oh mungkin cahaya itu tuh ujung atau akhir dari terowongan tersebut kali ya. Di situ tuh bukan gelap dan panjang terowongan yang bikin Agus takut. Tapi pas di dalam terowongan itu, Agus tuh ngelihat banyak banget makhluk-makhluk tuh yang berdiri di sepanjang terowongan itu tuh. Itu tuh Agus takut banget di situ. Pas dia lagi jalan di terowongan itu, ibaratnya kayak dia tuh di atas red carpet. Kanan kiri tuh banyak sosok ngeliatin dia. Jadi dia tuh kayak center of attention-nya gitu lah. Iya. Di sepanjang terowongan itu, si Agus tuh ngeliat banyak banget Nat, makhluk halusnya. Ada tuyul, ada genderuwo, ada kuntilanak, wewe gombel, ada kayak jelangkong atau kayak tengkorak manusia gitu, ada pocong, dan makhluk halus lainnya yang Agus pun juga nggak tahu itu tuh apa namanya. Yang jelas rata-rata makhluk-makhluk itu tuh matanya merah, kupingnya tuh kayak lancip gitu, kepalanya botak, dan berkuku runcing. Pokoknya serem banget lah bentukannya. Kecuali pocong, semua makhluk itu tuh kayak ngelambah-lambain tangan gitu ke arah Agus. Dan Agus tuh denger sosok-sosok itu tuh ngomong berulang kali kayak, ayo kesini gitu. Agus tuh bersyukur banget Nat, karena kan dia takut banget ya lihat kanan kiri itu banyak makhluk halus kan. Nah untungnya dua sosok yang bentukannya kayak cahaya ini tuh ngejaga Agus, karena selama Agus jalanin terowongan itu, makhluk itu tuh kayak ngedampingin Agus itu loh kanan kiri gitu. Akhirnya sampailah nih Agus di ujung terowongan itu. Pas sampai di ujung terowongan itu, Agus tuh ngeliat pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia tuh ngeliat kayak ada gunung yang menjulang tinggi banget, ada air sungai yang ngalir, pohon tuh ada macam-macam gitulah, ada lebat, ada yang daunnya tuh bagus, suasananya tenang. Dan hati Agus tuh langsung kayak bilang kayak, apakah ini surga ya sebenarnya? Karena dia belum pernah ngeliat sebelumnya kayak gini kan penampilan dan view kayak gitu. Agus tuh dengar si dua sosok cahaya itu tuh kayak suaranya ramah banget. Di sebelah kanan Agus ya, sosok ini ngomong, gimana, kamu mau nggak tinggal di sini? Agus bilang lah, ya mau banget, masa nggak mau? Kamu betah nggak kalau tinggal di sini? Agus jawab lagi, betah. Kamu yakin? Pokoknya semua pertanyaan si sosok ini, si Agus tuh jawab dengan positif lah. Nah entah kenapa si Agus tuh langsung kayak kepikiran, ya gue pengen tinggal di sini aja, gue nggak mau kemana-mana lagi. Dan di situ dua sosok cahaya itu langsung bilang lagi, ada syaratnya. Agus nanya lah kayak syaratnya apa? Bisa tolong jelasin nggak? Si sosok ini bilang, kamu harus ngeliat satu tempat lagi. Siapa tahu kamu tertarik. Yaudah boleh, saya akan lihat. Si sosok ini langsung bilang,
kamu lihat aja depan kamu. Dalam hitungan detik tuh semua keindahan yang dia lihat awalnya hilang gitu aja, Bi, Nat. Semua tuh langsung dominasinya yang dia lihat ya, itu tuh merah sama hitam. Dan aku sadar warna merah yang dia lihat itu tuh api yang menjalar di setiap kayak penjuru pandangannya dia. Dan warna hitamnya itu tuh adalah warna dari sisa-sisa pembakaran. Ada yang pembakaran kayu, terus ada juga dia ngeliat orang yang dibakar terpanggang banget. Bahkan ada orang yang masih jerit-jerit tuh, udah kebakar masih ngejerit sampai udah gosong pun juga dia ngeliat. Duh, serem banget. Ada bau amis, ada bau bangke, bau busuk, ada asap. Pokoknya itulah yang benar-benar Agus rasain. Nah, kejadian selanjutnya yang dia lihat, Agus ngeliat banyak banget orang yang ada di sekelilingnya dia tuh lagi disiksa pakai besi. Dia ngerasa ada di sebuah ruangan yang dipenuhi sama mungkin algojo gitu ya. Mukanya tuh serem banget, hitam gitu, dan mereka adalah sosok yang bertugas buat nyiksa manusia. Dia ngelewatin lagi ke sebuah ruangan yang berisi ular kobra raksasa banget. Nah, ngelihat kayak gitu Agus tuh lari lah, dia langsung takut dan dia coba buat menghindari si ular itu. Dia lari dan akhirnya selamat lah. Agus tuh ngegambarin kalau dia tuh kayak balik lagi ke tempat ruang algojo di mana mereka lagi nyiksa orang-orang tuh dengan keji banget gitu. Di sana Agus banyak banget lah ngeliat kejadian-kejadian yang belum pernah dia lihat sebelumnya tuh. Makhluk cahaya di sebelah kiri Agus tuh bilang, "Gimana? Kamu udah lihat tempat ini kan?" Agus jawab, "Udah." "Kau masih mau nggak ngelihat tempat yang jauh lebih dari sini?" Kata dia, "Enggak, saya mau pulang." Nah, makhluk itu malah bilang, "Jadi beneran nggak mau lihat-lihat dulu?" Agus jawab lah, "Kalau saya tahu saya bakal ke tempat kayak gini, ya saya nggak bakal mau ikut. Pokoknya saya mau pulang. Kalau misalnya kami nggak mau mengantar kamu gimana?" Kata sosok itu ya. "Ya udah saya pulang sendiri." "Ya udah silakan pulang," kata si sosoknya. Akhirnya Agus itu ninggalin dua sosok inilah, dua makhluk ini. Pas lagi ninggalin dua sosok ini, rasanya tuh Agus tuh udah cukup jauh banget jalan. Dan dia tuh jalan tuh ngelewatin kayak kegelapan menuju pulangnya itu. Setelah lepas dari panasnya suasana tempat tadi, Agus tuh mikir, apa tadi yang gue lewatin itu neraka? Karena dia ngelihat abis pemandangan indah dia ngerasa itu surga, tiba-tiba dia ngeliat tempat yang serem banget, which is neraka itu tadi yang dia lihat. Di situ tuh Agus bener-bener capek banget, udah lelah banget, keringetan banget, dan rasanya dia mikir, kok jauh banget, gue jalan tuh gak nyampe-nyampe rumah. Dia jalan terus sampai akhirnya dia tuh nyampe lah, kayak tinggal 2 belokan lagi buat sampai rumahnya. Dan itu tuh sekitar jam 8-an malam, Nat. Pas si Agus sampai rumah, Agus tuh ngeliat kayak, kok ada yang aneh dari rumah kakak gua. Bukan rumahnya yang aneh ya, tapi tiba-tiba Agus tuh dari yang jalan jauh, tiba-tiba dia bisa nyampe depan rumahnya dan dia bisa ngeliat langsung seisi rumahnya tuh sedalam-dalamnya juga. Ruang tamu dia lihat, kamar utama, kamar mandi, dapur. Pokoknya tuh semua sudut ruangannya dia bisa ngeliat jelas banget lah. Dari luar atau dari dalam rumah? Dari dalam rumah. Oh, tapi kelihatan semua? Iya. Gak ketutupan tembok gitu? Gak ketutupan tembok. Karena dia lihat sebelumnya kan gelap banget kan, Bi? Iya. Dia jalan ngeruntutin jalan gelap, tiba-tiba pas dia lagi jalan, dor, langsung nyampe depan rumahnya. Gitu. Nah, karena dia ngeliat ada rumahnya udah mau nyampe nih, dia jalan masuk ke rumahnya. Pas udah nyampe rumahnya, dia masuklah ke rumahnya ini. Tapi pas dia ngeliat di rumahnya itu tuh gak ada satu orang pun, kayak kosong gitu. Si Agus bilang kayak, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Itu pun juga gak ada yang nyaut sama sekali. Terus Agus jalan ke tangga, naik ke lantai 2. Nah, pas lagi naik ke lantai 2, si Agus tuh denger kayak ada orang pengajian. Dia mikir, kok tumben pengajian lantai 2? Biasanya kan ruang tamu, lantai 1 gitu. Karena penasaran, akhirnya Agus langsung lah naik ke lantai 2. Dan ternyata bener, Bi, Nat. Dia ngelihat semua keluarga besarnya Agus tuh lagi pengajian, duduk ngelingkerin sosok jenazah yang ditutupin sama kain batik coklat. Di situ dia ngeliat tuh ada kakak pertamanya. Langsung lah disamper kan kakak pertamanya. Agus nanya, "Kak, siapa yang meninggal? Kok aku nggak kasih tahu?" Nah, kakak yang pertama itu nggak jawab apa-apa, nangis aja. Agus mikir lah, oh mungkin kakaknya tuh lagi sedih banget, jadi suaranya tuh nggak kedengeran suara Agusnya. Dia jalan lagi nyamperin ke kakak keduanya. Nanya lagi yang sama kayak kakak pertama, "Kak, siapa yang meninggal? Kok aku nggak dikasih tahu?" Lagi-lagi nggak dijawab. Kakak kedua itu cuma nangis saja. Nah, karena nggak ada yang jawab, Agus tuh langsung lah jalan ngedeketin si jenazah itu. Pelan-pelan Agus tuh ngebuka kain batiknya. Kan pasti kan kain batik jenazah tuh kan nutupin mukanya kan? Dibuka tuh, yang nutupin bagian mukanya. Dan di situ Agus tuh bener-bener kaget banget, Bi, Nat. Karena dia ngelihat semua orang yang lagi ngedoain itu tuh ternyata lagi ngedoain dia. Dia ngeliat kalau dia tuh udah meninggal. Jenazah yang ditutupin sama kain batik itu ternyata badannya dia. Dan
Di situ tuh Agus tuh denger tuh semua orang keluarga besarnya selalu nyebutin kayak astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, detik itu juga Agus tuh langsung merem dan dia tuh langsung ngebacain kalimat yang tadi gue bilang. Dia tuh ngikutin keluarga tuh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dia ngulang terus bacaan itu sambil merem. Sampai pelan-pelan Agus tuh melekin matanya. Pas Agus melekin matanya, Agus tuh kayak kebangun dan kayak orang linglung. Dia tuh langsung ngomong, ada apa? Kok tumben pada rame? Nah, semua orang di situ tuh kaget banget Nat ngeliat Agus. Ada yang kaget, ada yang senyum, ada yang nangis. Pokoknya Agus tuh di situ tuh ngeliat berbagai macam reaksi dari keluarganya lah. Satu persatu keluarga Agus tuh langsung melukin Agus erat banget. Dan di situ juga Agus kayak ikut kaget karena dia ngeliat badan dia tuh dibungkus sama kain kafan. Iya. Nah, ternyata dia baru sadar Nat. Selama dia lagi ngerasain jalan-jalan ke surga ke neraka itu, ternyata dia tuh lagi mati suri. Dan sekarang akhirnya dia bisa balik lagi nih ke dunia nyata. Wih, berarti tadi pas si Agus bangun lagi dari mati surinya itu, dia tuh gak inget dong sama apa yang dia lakuin sebelumnya. Ingat, makanya pas dia udah ngeliat ternyata tiba-tiba dia udah mati, semua orang itu ngelilingin dia, akhirnya dia baru sadar selama dia jalan itu dia tuh lagi mati suri. Jadi kejadian ini dialamin sama sahabat deketnya Danu waktu tahun 2012an pas lagi semester magang. Sahabatnya Danu ini namanya Sasa, dapat magang di daerah Bandung Nat. Sasa itu dapat magang di salah satu kayak perusahaan digital advertisement gitulah. Dan magangnya itu sekitar 3 bulanan. Sebelum cabut ke Bandung, Sasa ini ngajak Danu dan cowoknya Sasa buat nongkrong gitu lah bertiga, kayak perpisahan sebelum Sasa pergi gitu. Akhirnya beres nongkrong, Sasa cabut lah pindah ke Bandung buat magang. Di sana Sasa ngekos by the way. Nah, singkat cerita, masuklah si Sasa ini di tempat magangnya. Semua aman-aman aja, baik-baik aja, nggak ada yang gimana-gimana. Walaupun Sasa pun juga masih belum dapat temen deket gitulah di kantor. Sampai ada di satu hari, Sasa itu harus lembur dan orang-orang kantor pun udah pada balik. Tapi ada akhirnya kayak Sasa kenalan lah sama orang kantor yang juga emang belum balik waktu itu. Dan itu sekitar jam 7-an malam. Nama orang yang kenalan sama Sasa ini namanya Tama. Ini gue samarin semua namanya ya. Tama ini office boy kantornya Sasa dan umurnya mungkin sekitar 26 tahun lah. Jadi kayak beda beberapa tahun gitu sama Sasa, lebih tua. Sasa ngobrol banyak lah sama Tama karena Tama katanya mau nemenin Sasa lembur. Soalnya juga ada kerjaan yang harus diberesin sama Tama juga malam itu. Yaudahlah, Sasa senang juga karena kan akhirnya dia punya temen kantor dan emang dia gak gabut lah akhirnya. Ada temen buat lembur kan. Pas udah beres sekitar jam 9-an malam, beres kerja, baru banget Sasa dan Tama mau cabut dari kantor, tiba-tiba hujan deras banget tuh Nat. Nyangkutlah mereka berdua di kantor tuh lumayan lama. Sasa bilang ke Tama, "Pak, kalau mau pulang duluan aja gak apa. Saya nunggu hujan dulu reda, sebentar lagi juga paling berhenti." Nah, si Tama ini gak mau balik karena dia bilang kayak, masa cewek udah malam sendirian nunggu hujan gitu kan. Sampai akhirnya Tama itu nawarin Sasa pulang bareng. Dan Tama itu bawa motor dan kebetulan juga itu udah kondisi gerimis-gerimis kecil gitu. Awalnya Sasa gak mau, tapi Tama bilang kayak nggak apa mulu, udah nggak apa gitulah. Akhirnya ya udahlah, Sasa ngiyain ajakan Tama. Pulanglah mereka berdua bareng. Dan ternyata rumahnya Tama sama kosannya Sasa tuh jaraknya juga nggak jauh, kayak sejalan gitu. Akhirnya Sasa sampai kosan lah, diantarin sama Tama dan Tamanya juga langsung balik. Nah, dalam seminggu ke depan Sasa tuh banyak banget kerjaannya Nat, dan mengharuskan Sasa buat lembur. Pas hari kedua ketiga Sasa lembur, dia tuh ngeliat kayak ada Tama mulu juga gitu loh. Dan katanya Tama bilang lembur. Akhirnya jadi kayak sering lembur bareng berdua doang di kantor. Dan tiap beres lembur, Tama itu selalu ngajak Sasa pulang bareng mulu gitu. Tapi Sasanya juga udah nahan karena Sasa mikir kayak, masa gue pulang bareng mulu sama cowok lain, kan gue udah ada cowok nih di Jakarta gitu. Sampai di hari-hari berikutnya pun, tiap Sasa lembur selalu ada Tama. Dan Sasa tuh akhirnya kayak berasa mulai risih gitu akan kehadiran Tama ini. Kayak kesannya kok Tama tuh dengan sengaja lembur juga biar nemenin Sasa lembur juga gitu loh. Dan bilangnya selalu Tama banyak kerjaan gitu lebih Nat. Jadi kasarannya kayak akal-akalan gitu loh. Akhirnya tiap diajak balik sama Tama, Sasa tuh jadi kayak akhirnya nolak rada kenceng gitu. Terus kalau pas udah sepi nih kantor dan Sasa lihat masih ada Tama, Sasa tuh jadi kayak buru-buru balik lah biar nggak ada kontak gitu. Nah, beberapa hari kemudian, jadi kan kayak OB kantornya Sasa tuh kalau lagi makan siang selalu kayak ngiter gitu loh, nyatetin karyawannya mau makan apa, abis itu dibeliin sama OB-nya. Nah, 3 hari berturut-turut Nat, makan siangnya Sasa tuh selalu datang, dan pas datang tuh baunya tuh kayak nggak enak gitu. Dan pas dirasain sama Sasa juga rasanya aneh. Baunya tuh katanya Sasa kayak bau bangke, bau darah gitu. Tapi pas Sasa ngasih tahu ke teman-teman kantornya,
teman-teman itu kayak ngerasa ya baunya makanan ini biasa aja, rasanya pun juga biasa aja gitu loh. Tapi Sasa doang ngerasa kayak gitu. Sampai ada salah satu teman Sasa, teman kantornya gitu, dia ngomong, udah teh jangan dimakan kalau kayak gitu mah, ntar ada yang aneh-aneh dalam makanannya. Nah pas sekali 2 kali dimakan, lama-lama Sasa tuh ngerasa kayak badannya nggak enak Nat. Terus yang anehnya lagi, pas setelah dia makan makanan siangnya itu, yang rasanya aneh tuh, badannya jadi nggak enak. Dan tiap malam dia tuh jadi kayak pas lagi tidur tuh selalu mimpi. Mimpinya tuh kayak sorry ya, Sasa tuh ngelihat kalau Tama tuh di mimpi tuh ganteng banget, dan Tama tuh selalu telanjang di mimpinya Sasa. Terus di mimpinya Sasa itu juga, Sasa dan Tama tuh selalu berhubungan badan. Tiap malam berhari-hari, setiap Sasa tidur, mimpi selalu kayak gitu. Dan pas bangun, badannya Sasa tuh selalu gak enak. Sasa takut dan bingung lah, kayak dia ngerasa ada yang aneh gitu dengan kondisi dia yang kayak gitu. Ditambah lagi ada mimpi yang tiba-tiba aneh nongol gitu kan. Akhirnya si Sasa tuh minta izin lah 4 harian buat balik ke Jakarta buat berobat. Untungnya dibolehin sama kantornya. Pulanglah Sasa nih ke Jakarta. Pas Sasa balik ke Jakarta, dia tuh langsung nelpon Danu dan minta tolong ke Danu buat liatin kondisi dia tuh sebenarnya kenapa gitu. Ketemuan lah akhirnya si Sasa ini. Ketemu di rumah Sasa barengan sama Danu dan cowoknya Sasa. Sasa cerita kalau dia selama di Bandung itu tuh abis makan makanan dia tuh ngerasa demamnya tuh nggak nentu Nat. Demamnya tuh jadi kayak hilang nongol gitu. Setiap Sasa keluar aktivitas, dia tuh ngerasa demamnya hilang biasa aja. Tapi setiap Sasa lagi di rumah, pas dia lagi diem, lagi bengong, mau tidur, demamnya tuh balik lagi. Jadi kayak nggak nentu gitu lah demamnya. Yang paling Sasa takutin itu pas mau tidur, Sasa tuh selalu mimpin Tama. Ceritalah dia ke Danu semuanya itu. Nah denger cerita kayak gitu, Danu tuh langsung kayak nenangin Sasa lah dan bilang, kalau misalnya lo mimpiin Tama lagi, lo ngomong ke gue langsung ya, kata Danu kayak gitu. Dan bener tuh Nat, selang beberapa hari setelah Sasa ketemu Danu dan cowoknya Sasa tuh bener-bener mimpiin Tama berkali-kali, dan demamnya Sasa tuh makin parah. Setelah itu Sasa langsung lah manggil Danu sama cowoknya lagi ke rumahnya dia. Pas nyampe di tempatnya Sasa, Danu langsung lah nyuruh Sasa buat minum air yang didoain sama Danu. Tapi Danu pun juga minta kalau misalnya nih minumannya yang dikasih sama Danu itu diselesain setengah airnya, dan air yang selalu disisihin itu dicampur sama minyak yang udah didoain sama Danu juga. Danu langsung tuh minta Sasa buat ngusapin air sisanya itu yang dicampur sama minyak ke perutnya Sasa sendiri. Diusap lah tuh sama Sasa kan perutnya Sasa. Gak lama dari diusapnya perutnya Sasa itu pakai minyak dan air yang dikasih sama Danu, perut Sasa tuh langsung kayak rasa gatel-gatel sampai Sasa tuh risih banget itu Nat. Cowoknya Sasa dan Danu langsung kayak nenangin Sasa lah. Dan Danu bilang, coba tenang aja dan jangan panik kalau misalnya keluar sesuatu. Sasa bingung lah, maksudnya kayak keluar sesuatu apa gitu kan. Dan bener aja Nat, pas si Sasa gatel-gatel, dia ngecekkan ke kamarnya dia ngecek sendiri tuh. Pas Sasa buka bajunya, dia ngeliat dari pusara Sasa tuh keluar kayak 3 bulu perindu. Bener-bener bulu perindu tuh keluar dari pusara Sasa langsung gitu, ada 3. Sasa langsung keluar kamar dia langsung panik, langsung nangis, langsung ketakutan banget. Disitulah Danu langsung jelasin lah dan nenangin si Sasa ini. Danu bilang kalau misalnya kayaknya si Tama ini baper dan suka sama Sasa, makanya dia ngirimin sesuatu ke dalam makanan Sasa. Sasa tuh nafsu mulu sama Tama. Beberapa hari setelah itu Sasa baliklah ke Bandung. Ini kan udah disembuhin lah sama Danu kan. Nah Danu tuh nitipin kayak bekal gitu, dalam tanda kutip kayak pegangan gitulah ke Sasa. Danu ngasih air yang udah didoain dan juga minta Sasa mandi pakai minyak yang udah dikasih sama Danu. Danu pun juga bilang sama Sasa supaya setiap kali dia udah makan makanan apapun itu dibeliin sama orang, dia tuh harus minum yang dikasih sama Danu. Minumnya dikit aja, seteguk aja. Nah selang 3 hari Nat, setelah Sasa ngelakuin apa yang Danu suruh, ternyata Sasa tuh dapat kabar kalau Tama tuh langsung jatuh sakit dan gak ke kantor sama sekali. Dan bahkan katanya tuh si Tama harus sampai pulang kampung karena si Tama tuh selalu muntah darah, batuk darah gitu. Langsung telepon lah si Sasa ke Danu kan. Danu bilang mungkin itu kayak bisa dibilang tuh Tama dapat karmanya atas apa yang dilakuin sama Tama ke Sasa. Nah alhamdulillahnya setelah kejadian itu semuanya Sasa tuh bener-bener sembuh dan udah gak digangguin sama Tama. Dan pas udah Tama pulang lagi ke Bandung kerja, untungnya pun juga Sasa udah pulang ke Jakarta dan udah beres magangnya. Tapi gue agak lupa deh, si bulu perindu ini tuh bentuknya kayak apa sih? Bulu perindu tuh ya bentuknya kayak bulu gitu Nat, kayak rambut tapi panjang. Jadi kayak bener-bener helaian rambut panjang dan keras. Dan yang keluar dari perut Sasa itu ada 3 helai bulu perindu. Tapi warnanya hitam kayak rambut kita. Warnanya hitam.
Serem banget sih. Tapi untungnya Sasa punya teman kayak Danu ya, Bener. yang bisa nolongin dia gitu loh. Karena kan kalau misalkan dia masih tetap mimpiin Tama, ya gue nggak tahu ya apakah ujung-ujungnya dia bakal baper gitu kan. Bisa jadi.